Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayatu wal maqasid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rasulul amin. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa rasulul amin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du fa ya ibadallah jama'atal musallin rahimakumullah as'adakumullahu hayatakum kama yaqulu Nabiul Karim, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di pagi ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita. Keberkahan tentunya pasti ada dan itu nyata bagi orang yang biasa bangun pagi. Kesehatan itu juga penting, tapi tidak semua orang bisa merasakan kesehatan kecuali bagi orang-orang yang sakit. Orang yang sakit merasakan betapa indahnya sehat. Orang yang tidak pernah bisa bangun pagi merasakan betapa indahnya orang yang bangun pagi. Ya, sehat, bisa melaksanakan ibadah yang paling super lagi. Ya, ibadah yang tidak mungkin bisa dilakukan dan sangat berat sekali dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang yang berpura-pura Islam itu berat untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. La ya'lamuna fi ma fihi mala atauhuma walau habwan. Kalau seandainya orang-orang fasik, orang-orang munafik itu mengetahui keutamaan, fadilah daripada sholat subuh berjamaah, mengetahui fadilah dan keutamaan sholat isya berjamaah, la atauhuma walau habwan, maka mereka akan datangi itu sholat. Dia akan bangun pagi-pagi untuk sholat subuh berjamaah. Dia akan bangun malam, dia akan berangkat sholat isya berjamaah walaupun capek habis kerja ataupun ngantuk. Kalau mereka mengetahui fadilah dan hidayah yang ada daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka merangkak datang ke masjid itu. Betapa besar kenikmatan kita, hadirin. Kita bisa diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya. Kita merasa sholat subuh bukan perkara yang berat lagi. Sudah menjadi habit kita, sudah menjadi komitmen dalam hati kita untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar ganjaran yang besar itu juga sepadan dengan beratnya pekerjaan itu. Ya. Ganjaran yang Allah akan berikan kepada hambanya tentunya besar kecilnya berdasarkan sulit dan beratnya pekerjaan yang dikerjakan. Maka sholat subuh ini mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita, terutama orang-orang yang qaimina bi sholati subhi bil jamaah, sehingga kita mendapatkan hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah berlalu di hadapan kita bulan suci Ramadan dan bulan Syawal, dan akan berlalu begitu bulan-bulan selanjutnya sampai kita akan kembali lagi di bulan suci Ramadan. Ya, biiznillah. Ya, kalau Allah mengizinkan kita bisa ketemu di bulan suci Ramadan lagi. Begitulah waktu ini berputar, begitulah waktu ini berjalan. Yang ada, yang beruntung adalah Allah mengingatkan bagi kita senantiasa, ayatnya pendek tapi ayatnya sangat
berkesan sekali bagi orang-orang yang ingin mengharapkan ridho ya dan fadilah daripada Allah. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Manusia itu dalam kerugian. Hanya orang-orang tertentu saja yang tidak rugi. Illal ladzina amanu. Hanya orang-orang yang tetap iman di dalam hatinya, yang senantiasa menaati Allah dan Rasul-Nya, bersabar dalam ketaatan, menjalankan ketaatan kepada Allah. Dialah mereka orang-orang yang tidak rugi. Wa amilus solihat, dan orang yang senantiasa hidupnya memberkahi dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa amilus solihat. Hanya dua ini saja yang bisa menjadikan kita menjadi orang yang tidak rugi. Dan hanya dengan dua ini pula lah yang bisa menjadi sebab kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menginginkan kerugian itu tidak terjadi pada diri kita, tidak terjadi kepada keluarga kita, dan tidak terjadi kepada orang-orang yang beriman di antara kita. Kata betapa ruginya kalau seandainya kita di akhir tadi tidak bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita lalai, karena kita meremehkan terhadap perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka Allah mengingatkan kepada kita dengan satu langkah saja. Kalau kita bisa melakukannya, maka kita akan mudah terjaga dan bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu berat, ya. Kecuali kalau kita ini hidup bersama orang-orang soleh. Kecuali kalau kita ini melazimkan diri kita untuk bermuamalah dengan Al-Quran, ya, untuk senantiasa mengobarkan ketaatan kita kepada Allah, maka itu bisa terjaga. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hidup di belahan dunia lain? Mungkin saja ada di negeri ini yang berada di pojok yang tidak tersentuh dengan dakwah. Bagaimana mereka mempertahankan keimanan kalau mereka perutnya kosong? Bagaimana mereka bisa mempertahankan keimanan kalau kehidupan sosial mereka rusak? Maka mereka adalah orang-orang yang perlu untuk kita bantu, perlu untuk kita doakan agar mereka juga bisa selamat dengan iman dan amal soleh. Dengan modal ini mereka hanya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hadirin jamaah rahimakumullah. Perkara yang sangat penting bagi kita adalah ketika kita mau mengevaluasi diri. Tidak ada keberhasilan dalam setiap tahapan pekerjaan kita, baik pekerjaan formal ataupun tidak formal, kalau seandainya kita tidak mau berintrospeksi diri dalam diri kita. Kita ini bukan siapa-siapa, orangnya paling mudah lalai, haluan, ya. Innal insana khuliqa haluan, mudah sekali lemah, mudah sekali berkeluh kesah, ya, sedikit-sedikit berkeluh kesah kepada tetangga, kepada pimpinan, tidak pernah berkeluh kesahnya kepada Allah, ya. Kita ini makhluk yang lemah, maka tidak bisa kita mengandalkan kelemahan kita ini untuk bisa tegak dengan kekuatan, dengan melaksanakan ketaatan Allah. Perkara yang menyebabkan kita ini bisa lemah dalam ketaatan kepada Allah banyak. Maka harus kita lawan dengan perkara yang membuat kita ini kuat terhadap mereka itu. Kalau sekarang di hadapan mata kita, seluruh apa yang kita lihat ini punya potensi besar untuk bisa merubah, ya. Walaupun dia itu alimul ulama, atqal al-alatqiya, walaupun orangnya muttaqin, kalau sudah ada perubahan waktu demi waktu, pergeseran tata kelola kehidupan yang ada di sekitarnya ataupun dalam suatu negara, cepat atau lambat, kalau tidak dibarengi dengan kekuatan iradah dalam diri untuk taat kepada Allah, berhubungan, bergabung dengan jamaah, maka cepat atau lambat terkikis demi sedikit, ya. Itu kita rasakan. Semakin banyak kita terlibat dalam urusan kita, dalam mengurus dunia ini, semakin kita tergoda, tergerus ketaatan kita, dan itu berbahaya kalau kita tidak mempunyai ketahanan di dalam diri kita. Seluruh umat yang beriman itu seluruhnya mendapatkan keuntungan, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam perjalanan waktunya mereka terbagi menjadi tiga. Ada yang zalimun li nafsi,
Mungkin rata-rata kita ketika awal sekali kita beriman kepada Allah, awal sekali ketika kita mengenal Islam, kita mungkin termasuk orang yang zalimun li nafsi. Suka meremehkan sholatnya. Mungkin dulu kita jarang sholat, malas-malasan. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika hubungan sosialnya bagus, menuntut ilmu, hadir fil majelis ilmi, ya, datang di dalam majelis ilmi, kemudian timbul ketaatan membaca Al-Quran, maka bertambah pemahamannya, ilmunya bertambah, masyarakat sekitarnya mendukung karena ada masjid, ada majelis ta'lim, sehingga akhirnya dia berubah menjadi orang yang muktasid. Sudah bisa meninggalkan kemaksiatan yang lama pelan-pelan. Karena pada intinya setiap orang itu yang beriman itu pasti nanti akan terbelah menjadi 3. Yang pertama orang yang zalimun li nafsi. Ya. Karena mereka masih tidak mempunyai pemahaman yang banyak tentang agama, tentang masyarakat, bagaimana mempertahankan keimanan. Akhirnya berubah, meningkat, bertambahnya umur, bertambahnya pengetahuan, bertambahnya pengalaman. Seharusnya setiap orang itu harus lebih bisa meningkatkan ketaatannya kepada Allah dibanding hari yang sebelumnya. Maka kita sering mendengar, man kana yaumu khairun min amsihi fahuwa rabih. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang hari-harinya lebih baik daripada hari yang kemarin. Man kana yaumu misla amsi wa huwa maghbun. Kalau ada orang seperti harinya sama-sama saja dengan hari yang kemarin, maghbun. Ya, orang yang kurang-kurang terpuji, biasa-biasa saja, tidak ada kehidupannya, tidak ada peningkatannya. Tapi yang lebih jelek lagi adalah man kana yaumuhu syarrun min amsi, lebih buruk daripada kemarin. Ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam tidak boleh menjadi lemah. Ketika kita sudah berada di posisi sekian, di level A misalnya, kita harus bisa naik B, C, D. Tidak boleh turun ke level O gitu ya, ke bawah. Itu tingkatan, karena agama ini benar-benar mengajak kita untuk menjadi baik. Kalau kita bisa memahaminya, maka berta'ammul bil Qur'anul Karim, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, maka kita akan dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita ini, dari mana dan kemana kita akan menuju. Dengan itu kita akan bisa kuat menghadapi segala apa yang ada di kiri kita. Syaitan itu bergerilya, seluruh bergerilya dalam pikiran kita, dalam hati kita, membisikkan kemaksiatan ke dalam diri agar kita tidak taat saja kepada Allah, sudah selesai. Tidak mau tunduk kepada Allah bagaimanapun caranya. Belum lagi nafsu yang ada, potensi besar dalam diri kita ini juga yang bergelora, nafsu syahwat kita. Luar biasa, itu kalau tidak ditata dengan satu pemahaman yang baik tentang agama ini, dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka berat bagi kita. Berat bagi orang-orang yang belum mendengarkan dakwah. Berat bagi orang-orang yang belum membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Maka kita berjalannya waktu, setiap orang yang alim, ulama pun, atqiyah pun bisa saja berubah. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan orang-orang yang alim, ulama pun, atau orang yang atqiyah, yang paling takwa pun bisa-bisa komitmen. Karena tantangan dan godaannya pun akan juga menjadi berat. Godaan yang paling berat bagi orang alim ulama wal atqiyah adalah takabur. Ya. Banyak sekali godaan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ini ayat yang harus kita pahami dan menjadikan yang memicu kita untuk senantiasa untuk bermuhasabah, berintrospeksi, mengukur kekurangan-kekurangan kita sehingga kita bertahan dan bisa naik terus sampai akhir hayat kita. Begitulah perjalanan waktu itu. Tidak ada yang bisa membendung kita terhadap kematian, tidak ada yang bisa membendung kita terhadap sakit, ya. Maka jangan hilangkan waktu itu, ya. Jangan sia-siakan kesempatan hidup, umur kita, kesehatan kita, kesempatan kita, waktu kosong kita. Fama ba'da sihhati ilal saqam. Tidak ada kesehatan yang terus-menerus kecuali akan datang kepada kita waktu kita sakit.
Fama ba'dal faragi illa syughli. Tidak ada waktu yang kosong terus kecuali akan datang kepada kita waktu kita sibuk sehingga kita akan bingung mengaturnya. Fama ba'dal ghina illal faqr. Tidak ada orang yang kaya terus, stabil terus ekonominya kecuali datang kepadanya suatu saat kemiskinan. Dan yang terakhir adalah fama ba'dal mamat, fama ba'dal hayati illal mamat. Tidak ada hidup yang berkelanjutan sampai seterus-terusnya 1000 tahun, tidak ada. Illal maut, kecuali datang kepada kita kematian. Makanya berintrospeksi, Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa. Dengan melaksanakan ketaatan saja kepada Allah itu sudah bisa membentengi. Ya. Membentengi iman kita dengan takwa saja sudah bisa. Luzumut ta'ah, membiasakan, memaksakan diri kita untuk menaati Allah dan menaati perintahnya Rasulullah SAW, menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Dengan menurut keyakinan kita, dengan kekuatan kita, maka kita bisa terjaga. Ittaqullah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu senantiasa untuk bisa mengevaluasi apa yang sudah pernah dia kerjakan di hari-hari sebelumnya, lilghad, untuk maju melangkah lebih baik lagi di hari yang akan datang untuk akhirat kita. Ya. Karena hanya dengan ini, kekuatan ini kita akan maju terus. Kita akan menjadi muslim yang produktif. Kalaupun sabar, menjadi sabar yang aktif, bukan sabar yang pasif. Ya. Ketika dia punya sehat, tidak ada waktu dalam kesehatan ini kecuali taat kepada Allah. Orang-orang yang melaksanakan ketaatan, melaksanakan faraid, kemudian menambah dengan an-nawafil, kemudian menambah dengan al-muhsinat, ya, yang perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Dan itu bisa terjadi ketika iman itu ada dan dia menaatinya dan tidak ada bagi dia waktu yang tersisa, sehingga akhirnya seluruh yang fardunya dikerjakan, seluruh yang sunatnya dikerjakan, bahkan yang mubah pun dikerjakan oleh dia. Ya, kebaikan-kebaikan apa saja dilakukan oleh dia. Tapi sebaliknya, kalau kita lemah, tergerus seluruh keimanan kita, dengan tergerusnya dengan waktu kita, pelan tapi pasti. Kalau kita tidak bisa bangkit, maka ketaatan kita, fardunya saja. Yang pertama adalah mustahabihatnya kita sudah berkurang, malas sudah mengerjakan perkara-perkara yang baik. Kemudian kita mengurangi nawafil, sudah malas melaksanakan sholat-sholat sunnah. Mungkin sholat tahajudnya mungkin dalam setahun sekali. Ya. Mungkin kita kalau berintrospeksi, kira-kira sholat tahajud ini bisa kita lakukan setiap malam atau tidak, gitu ya. Karena dia sunnah, dan sunnah tidak boleh diwajibkan, ya. Tetapi minimal kita mampu melakukannya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, tambahan bagi kamu. Orang-orang yang kuat imannya, orang-orang yang kuat takwanya, dia tidak menyia-nyiakan tambahan bonus ini. Kalau sholat fardu, semua orang sholat fardu, Pak, ya. Tetapi bagi orang-orang yang menyala terus api imannya, ketaatannya kepada Allah, maka nafilat itu dihabisin. Salat qiyamul lail. Kalau tidak bisa bangun tengah malam, bangun fi sulusul lail. Kalau tidak bisa bangun fi sulusul lail, salatlah sudah setelah salat Isya. Karena itu sudah malam. Kita salat tarawih itu, Pak, salat malam hitungannya, qiyamul lail. Ba'da salatil Isya, karena Isya itu adalah sudah malam. Maka bagi yang belum mampu untuk bangun, niatnya mudah-mudahan saya bangun jam 12, saya bangun jam 2 jam, tapi tidak bangun terus gitu. Tiap hari tidak bangun. Sudah, tidak usah, berniatnya boleh, tapi kerjakan saja yang depan mata saja. Setelah sholat Isya, sholatlah 2 rakaat ba'diyah. Kemudian sholat 2 rakaat lagi, kemudian tutup dengan witir 1 saja. Sudah kita bisa melaksanakan amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah, al-witri. Ya, daripada kita menginginkan bangun malam tapi tidak bangun-bangun terus, ya, sehingga akhirnya bertahun-tahun kita, iya, rasanya belum pernah sholat malam saya ini. Astagfirullah, ya ibadallah. Jadi demikianlah kita memahami dan memudahkan urusan itu.
Dan yang kedua, bagi orang-orang yang lemah pemahamannya, lemah keinginannya, maka dia akan cenderung pertama meninggalkan nafilahnya. Ya. Al-mandubat, as-salawatul mandubat, as-salawatun nafilahnya pelan-pelan, malah salat qobliyah ba'diyah tidak ditinggalkan. Sementara salat-salat nafilah, kemudian salat duha, kemudian salat-salat syuruk misalnya, dan lain sebagainya yang mampu kita kerjakan, mampukan saja. Ya. Dan itu bisa menambah sebagai tambahan bonus kita terhadap sholat fardu. Na'udzubillah, bahkan ada yang sholat fardunya saja masih keteter. Ada orang yang meninggalkan sholat, mengerjakan sholat ini. Tidak boleh. Sholat itu adalah perkara yang sangat prinsip dalam agama ini, dan sholat itu hukumnya fardu ain. Ya. Walaupun ada ulama yang boleh bil qada, tapi itu membuat orang lemah. Sholat itu kalau sudah keluar waktunya ya sudah, gitulah. Sebagai penyesalan kita boleh kita sholat walaupun sudah di luar waktunya. Tapi nanti dijadikan kebiasaan itu masalah. Ya. Ketika sudah tahu kalau sholat subuh itu jam 5, maka orang-orang yang menyadari bahwa dirinya saya ini tidak biasa untuk bangun tidur terlalu malam, maka dia harus mengatur, ya, mengatur dirinya biar bangun pagi. Kalau dia sudah tahu tidak mampu bangun pagi, tapi tidur malamnya terus dibiasakan, maka bagaimana akan bisa berubah? Ya, ketaatan mana yang akan dia dahulukan? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ataupun nafsunya? Ya, kita yang harus bisa mengukur kepada diri kita. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan Allah dan Rasulnya itulah yang utama dalam hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kalau kita tidak beribadah kepada Allah, melalaikan ibadah Allah, meremehkan perintah Allah dan larangannya, kita sudah jauh daripada asli daripada penciptaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang yang bermaksiat. Nauzubillah kalau kita masuk pada kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang meninggalkan sholat sama sekali. Ya, mengurangi kewajibannya yang fardu, bahkan ditambah dengan amalan-amalan maksiat dan dosa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya ibadallah ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fid dunyakum wa akhiratakum. Pikirkanlah dunia kita dan akhirat kita. Kita ini hidup di dunia. Tidak bisa dipungkiri kita juga harus memikirkan dunia ini sebagai jalan dan jembatan menuju kepada akhirat kita. Tafakkaru fid dunyakum wa akhiratakum wa alamu annakum lan tukhlaqu abasa. Ingatlah bahwa kita ini tidak diciptakan oleh Allah itu dengan sia-sia. Tidak ada penciptaan Allah di muka bumi ini yang sia-sia, apalagi seperti kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini adalah makhluk yang mulia. Dengan iman kita diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan iman yang ada kita ini sudah diangkat derajat, ya. Maka bagi orang yang beriman tidak boleh takut, tidak boleh merasa lemah. Kita ini orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman kita. Karena kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita meyakini segala rezeki dari Allah. Kita meyakini bahwa Allah lah yang memberikan taufik dan hidayahnya. Dari apa saja yang kita miliki ini, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dari apa saja yang kita miliki, apa yang ada di tubuh kita, apa yang ada di sekitar kita, materi kita, mobil kita, semuanya yakinkan dalam diri kita, faminallah. Dan itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. I'lamu fa innakum lan tukhlaqu abasan wa lan tutraku sudah. Dan ingat juga bahwa kita tidak akan dibiarkan nanti ketika kita meninggal. Bukannya setelah meninggal dikubur habis, tidak. Allah akan meminta pertanggungjawaban dalam kehidupan kita. Ya. Maka hidup ini bukan hidup seperti apa yang dipahami oleh orang-orang yang ateis, bahwa hidup ya hidup, tidak tahu lahirnya dulu dari mana, tidak tahu, dari ibu bapak saja, ya, gitu ya. Kemudian kalau sudah menikmati, ya mati sudah. Maka dia menikmati hidup ini seperti apa yang dia nikmati. Bagi kita orang yang beriman, karena meyakini Allah sebagai Khalik kita, walladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menghidup dan mematikan
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik di antara kita ini amalnya? Itu saja. Allah lihat, dilepas kita di muka bumi ini, diberi akal, diberi hati, ya, diberi hawas panca indera kita. Kemudian kita di sana belajar. Yang belajar menguntungkan bagi dia, yang taat yang untung bagi dia, yang tidak mau belajar yang rugi dia sendiri. Karena bagi Allah adalah in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian hambaku berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kalian, bukan untuk aku, kata Allah. Untuk kalian sebagai modal amal soleh kalian nanti di hari akhir. Tapi bagi orang-orang yang malas belajar, malas hadir dalam majelis taklim, tidak mau memahami, tidak mau bergabung dengan para jamaah, berkumpul bil jam'i wal jamaah, berkumpul dengan orang soleh, maka dia akan mudah dicaplok oleh setan, ya. Karena kambing itu akan dia makan oleh serigala kalau kambing itu keluar daripada kelompoknya. Kalau kambing itu bergerombol, serigala itu sulit memakannya. Tetapi kalau kambing ini keluar satu dari jamaahnya, itu paling mudah untuk dihabisi oleh serigala. Maka berkumpullah bersama-sama orang soleh, berkumpullah bersama-sama jamaah, sehingga kita saling kuat dan menguatkan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Fa innalakum daraini, bahwa kita mempunyai dua rumah. Darun tamurruna fiha. Darun yaitu rumah di mana kita berjalan di dalam rumah ini, bekerja, beraktivitas, summatan taqiluna minha. Kemudian kita tinggalkan rumah ini, itulah yang disebut dengan dunia. Ya. Yaitu rumah kita diberi kesempatan oleh Allah berjalan di muka bumi ini, beramal, beraktivitas, kemudian kita berpindah darinya, itulah disebut dengan dunia. Wadarun, dan rumah yang kedua adalah rumah tastaqiruna fiha. Kamu akan tetap di dalam rumah itu selamanya. Bil jazai wal iqab, untuk mendapatkan ganjaran pahala dan surga, dan juga bisa-bisa mendapatkan ganjaran dosa dan neraka. Selamanya khalidina fiha. Tidak ada kehidupan ke dunia lagi. Maka ini yang harus bisa membawa kita, bahwa kita ini bukan makhluk yang sia-sia. Kita ini terhormat di hadapan Allah. Walaupun manusia memandang lain, tapi di hadapan Allah kita mulia selama kita beriman dan beramal soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatazawwadu dunyakum li akhiratakum. Maka carilah bekal sebanyak-banyaknya di duniamu sebelum engkau masuk ke dunia akhirat. Ya. Fasayyandam abdun wajihul hisab bila a'mal. Maka akan menyesallah seorang hamba apabila dia nanti akan menghadapi hisab di hari akhir nanti, sementara dia tidak punya modal, tidak ada amal soleh yang dibawa. Pasti adanya penyesalan saja yang ada, tidak ada lagi kebaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Fasta'iddu li akhiratakum, ya. Fasta'iddu li akhiratakum qabla an tuwajjihul hisab. Washtagilu a'malakum fid dunya fima khuliqtalah, dan bekerjalah dan berbuatlah sebaik-baiknya fima khuliqtalah, bagaimana kamu diciptakan oleh Allah, apa yang Allah inginkan dari penciptaan kita. Kalau Allah menginginkan penciptaan kita ini untuk ibadah kepada Allah, maka habiskan waktu itu, habiskan tenaga dan kesehatan itu, habiskan kekayaan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mensikapinya sehingga kita ini tidak mau menyerah, tidak mau lemah, ya. Sehatnya sebelum datang sakitnya, mudanya belum datang waktu tuanya. Yang muda-muda jangan berpikir nanti saja setelah tua, tidak. Dari waktu mudalah bekerja. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah dan Rasul sangat mencintai anak-anak muda yang taat dalam ketaatan kepada Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Kami akan tambahkan petunjuk kepada mereka. Kekayaan, ketika kaya jangan sia-siakan kekayaan, jangan turutkan nafsu syahwat kita, nafsu keinginan dunia kita, sehingga akhirnya melalaikan kita untuk urusan akhirat kita. Wala tudayyi'uha, jangan sia-siakan semuanya. Jangan sia-siakan sehat, umur, kesehatan. Jangan sia-siakan waktu kosong. Jangan sia-siakan juga waktu kita bisa melaksanakan kegiatan aktivitas ibadah kita. Selama kita hidup, tidak ada waktu yang disia-siakan.
Ini adalah pejuang. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Bersungguh-sungguhlah di dalam menjalankan perintah Allah. Perintah ini berat kalau diukur dengan mata, telinga manusia. Orang lain enak tidur, masa kita harus bangun subuh? Ya kalau begitu mikirnya. Orang lain enak berpoya-poya, masa kita nggak boleh? Makanya Haji Oma Irama kan mengatakan, mengapa yang enak-enak, lezat-lezat dilarang? Yang lezat-lezat itu apa ya? Wanita, tahta, ya gitu ya. Itulah zinatul hayati dunia. Inilah partikel-partikel kehidupan nikmatnya dunia yang diciptakan oleh Allah. Disitulah kita tertantang. Kalau kita tegak lurus dalam keimanan kita, wanita boleh nikmat, tetapi wanita yang halal bagi kita, ya. Kemudian fasilitas minta mobil boleh, mobil kalau didapatkan dari harta yang benar, boleh kita bisa menikmati dunia, tapi dunia itu dijadikan jalan untuk menuju akhirat kita. Semuanya berpikir kepada akhirat kita. Irtahalatid dunya, masih ada 5 menit lagi. Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia ini berjalan tapi pasti mundur ke belakang dan akan habis. Wartahalatil akhiratil muqbilah, akan datang setelah dunia akhirat. Jadi dunia ini mundur, akhirat maju. Artinya kematian itu makin mendekat. Falikulli wahidin minhuma, dan masing-masing dunia dan akhirat itu banun, pengikut, anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kita orang yang beriman ini menjadi abna'il akhirah, anak-anak, penerus-penerus akhirat, yang orientasinya akhirat, lawan dunia itu, ya. Orientasinya akhirat. Wala takunu min abna'i dunia. Jangan sekali-kali duduk dan menjadi anak-anak dan penerus-penerus kenikmatan dunia ini. Karena kenikmatan dunia ini pasti akan melengahkanmu nanti. Ya. Fakunu min abna'in al-yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Dunia inilah tempat kita beramal, bekerja semaksimal mungkin tanpa ada hisab. Ghadan, nanti di hari akhir setelah kematian, yang ada adalah hisab wala amal. Yang ada adalah mana hasil kerjamu kemarin, hisab. Tidak bisa lagi kita untuk ya Rabbi law akhartani la akunanna minal la atasaddaqa wa aku minas solihin. Itu penyesalan orang-orang yang mati. Ketika dia dihisab tidak ada amalnya, sehingga dia memohon kepada Allah, ya Allah, hamba bermohon kepadamu agar hamba diurungkan 1 menit saja, hamba akan ke dunia, hamba akan bersedekah, hamba membenarkanmu. Hadirin jamaah rahimakumullah, penyesalan itu senantiasa di belakang, ya. Maka jadikan penyesalan akhir itu sebagai amal soleh yang sebaik-baiknya, dengan menambah amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Tidak ada kehidupan ini kecuali harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah ansar, penolong-penolong Allah. Kama qala Isa bin Maryam, bukan hanya sekarang di umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam pun berkata kepada al-hawariyun, ya, pemuda-pemuda yang dipanggil oleh Nabi Isa. Wa qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Ayo, siapa dari antara kalian yang menjadi penolong Allah? Ya. Apa yang dijawab oleh hawariyun yang hidup di zamannya Nabi Isa? Nahnu ansarullah. Bukan nahnu ansarullah, tidak. Nahnu ansarullah. Ya Nabi Isa, nahnu ansarullah. Kamilah penerus lagi ajaranmu, menerus dari agama ini. Rasulullah tidak mengucapkan itu, tapi sudah ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka tentunya Rasulullah pun menitipkan ke dalam setiap jiwa orang-orang yang beriman Islam. Maka apa yang ada dalam diri kita? Fi ayyi ardin tata, dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu berada. Ada yang di kota, di desa, di pinggir laut, di pinggir daratan, di bawah gunung dan sebagainya. Wa antum mas'uluna bi islamiha. Maka kalian semuanya wajib dan bertanggung jawab tentang Islam yang ada di situ. Minimal Islam kita dan keluarga kita, kita bawa tetangga kita untuk menjadikan ansarullah, membumikan Islam ini di muka bumi ini. Ini bumi Allah. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah untuk menghidupkan terus girah keislaman kita, menghidupkan semangat untuk tetap meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada kehidupan yang paling baik ish kariman au mut syahidan, ya. Kalaupun mati karena kita berjalan berdakwah, matinya di jalan Allah. Mati ketika kita mengajarkan kebaikan, mengajarkan Al-Qur'an dan kitab, maka kita mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ish kariman, hiduplah yang mulia, au mut syahidan, kalaupun kita harus dipanggil oleh Allah, kita mati di jalan syahid, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Hadza qululakum wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.